Siang semua. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Di silakan tolong untuk memimpin doa dulu sebelum kita belajar. baik, sebelum kita mulai pelajaran kita ini, mari kita berdoa terlebih. Kira-kira siapa sebenarnya yang tidak hadir? Semua Pak. Hadir semua. Saya coba absen dulu ya. Gunawan, Eva, Julia Lego, kau dan Sita. Hadir Pak. Ya, hadir semuanya. Oke. Kita bagaimana kalau sebelum kita mulai pelajaran membahas kata dulu. Ya, kita sedikit motivasi untuk kalian ya. Ya, sedang saya harap motivasi ini akan berguna untuk kalian. Jadi buat saya seperti ini. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan tumbuh. Jadi berikan yang terbaik untuk hari ini dan capai apa yang kamu berikan di masa depan. Jadi misalnya hari ini kamu belajar momentum atau belajar mengenai biologi, kamu harus mengusahakan yang terbaik dalam belajar itu. Nah, bahwa setiap hari bukan baru, jadi setiap kesempatan yang kita punya yang kita terima itu harus kita manfaatkan dengan baik. Itu kemudian ada yang tahu tidak tentang materi kita pada hari ini? Ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai momentumnya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang mohon maaf karena tidak ada CD-nya, jadi nanti saya mungkin tulis dan mungkin dan nanti juga saya akan membantu untuk melihat materinya. Dan setelah itu saya juga akan membagikan materinya ke grup WhatsApp sehingga kalian bisa mengakses materi tersebut dengan lebih mudah ya. Sebelum masuk lebih jauh, saya ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu, apakah sudah ada yang mendengar mengenai momentum? Sudah ada pernah mendengar mengenai momentum? Belum? Belum? Yang ada yang melihat pelajaran yang sebelumnya, mungkin sudah belajar mengenai kecepatan, sudah ada yang pernah? Belum? Jadi kita akan belajar mengenai
selalu biasa ya. Kemudian kalau kita bisa tulis yang umumnya sama dengan kali T ini umum. Kemudian dari itu tidak tadi penentuannya. Kita langsung masuk saja materi umumnya. Ya, lengkapnya jadi kita akan membahas momentum. Sebelum lebih jauh dalam materi momentum ini, saya harap kalian memperhatikan materi. Mungkin agak sulit di sama memperhatikan yang baik. Oke. Jadi secara umum persamaan kebetulan 11 momentum itu adalah P sama dengan M kali P, di mana P adalah momentum kemudian di dalam masa dan di dalam kecepatan. Nah, ini untuk kalau penggunaan yang GLD, persen GLD ini kita sampai apa di sini. Nah, kemudian secara definisi momentum adalah ukuran kesukaan benda untuk bergerak atau berhenti. Jadi momentum ini sesuatu yang diperintahkan seberapa sulit untuk bergerak maupun berhenti. Misalnya benda yang memiliki kecepatan yang lebih besar dan yang lebih kecil, yang mana yang lebih besar dengan momentumnya, atau yang mana yang lebih besar berarti yang lebih sulit untuk berhenti. Kalau kita lihat gimana? Mana yang lebih sulit untuk berhenti jika ada benda sangat besar yang P1 sama dengan 10 meter per sekon, kemudian P2 dengan 12 meter per sekon. Di antara dua kecepatan dari dua benda ini, yang mana yang memiliki ukuran kesukaran yang paling besar untuk berhenti, atau yang mana yang paling sulit untuk berhenti? Yang lebih baik kita sekali. Ya, kita sudah tahu bahwa memang ukuran kesukaran, ukuran dalam materi untuk bergerak atau berhenti. Kita bisa melihat dari soal ini. Jadi nanti mungkin bahwa ini merupakan hasil tanda sama masalah dari sepakat dan di sini terdapat ya lakukan segala masalah dari sepakat. Jadi bisa kita anggap bahwa sebuah benda yang semakin cepat sebuah benda bergerak maka akan semakin sulit juga untuk berhenti maupun untuk digerakkan. Nah, kemudian begitu pula dengan masanya. Jadi ketika sebuah benda memiliki masa yang sangat besar dan kecepatan yang kita sudah telah, meja ini memiliki masa itu 1 ton. Jadi momentum meja itu sangat besar karena memang momentum itu dipengaruhi oleh seluruh jadi semakin besar masa dan kecepatan maka semakin besar pula momentumnya. Untuk semakin memahami materi ini, saya akan mengirim materinya ke dalam ke kalian agar lebih mudah untuk belajar. Jadi di sini mungkin ada yang ditanyakan.
ini. Tapi mungkin sebelum itu saya juga sudah memberikan contoh soalnya di grup WA kalian bersama dengan materi tadi. Ada kirimkan tadi. Oke. Ya, sebelum kita mengakhiri materi dan atau berlanjut ke sesi selanjutnya untuk pembelajaran hari ini, materi pelajaran hari ini, saya ada sedikit kuis ya. Sedikit kuis dan khusus saya dari hati saya memakai izin bawa HP untuk melihat soal teka-teki kuisnya. Jadi misalkan saya adalah sebuah kunci, jadi saya adalah sebuah kunci. Tapi saya sebagai kunci tidak bisa digunakan untuk membuka pintu atau membuka lemari. Tapi saya bisa diketik gitu, ketik. Mungkin bisa dijawab bisa soalnya keyboard tapi berdasarkan aplikasi itu tidak mampu di bawah. Nah, jadi sumber kata kunci ini itu dari nama itu sendiri. Ini kunci. Kita akan memberikan jenis yang terakhir sebelum kita mengakhiri mulai hari ini. Ini agak seram ya suasana kita hari ini. Kurang seru ya kuisnya. So gimana? Mau membosankan ya kuisnya? Ya. Kalian memiliki 3 korek api, 3 batang korek api. Kemudian kalian membakarnya, lalu meniupnya sehingga korek api tadi mati. Berapa jumlah korek api yang masih Anda miliki? Berapa batang korek api yang masih Anda miliki yang tersisa? Yang menyala, yang bukan yang mati. Berapa banyak batang korek api yang masih bisa Anda gunakan? Berapa sisanya? Anda memiliki 3 batang korek api, batang korek api yang batang. Oke. Kemudian Anda membakar batang korek api tersebut. Bakar aja. Nah, kemudian Anda meniupnya 3 batang korek tersebut mati. Pertanyaannya adalah berapa sisa batang korek yang Anda miliki? 3 kenapa? Karena kan ditiup Pak, jadi masih ada. Cuman kalau itu apinya saja yang mati. iya, bukan koreknya yang dimaksud. Oh ya maaf. Berapa sisa batang korek yang bisa digunakan? Menyalakan berapa? Jadi 3 tadi berapa? 3. 3. Baik. Karena kan masih bisa dibakar juga yang sudah terpakai oleh Jawaban yang lain? bisa diulang pertanyaannya. Jadi begini, misalkan saya punya 3 korek api, kemudian 3 batang korek api, dan 3 batang korek api tersebut saya ini kotakan, menyalakan, kemudian setelah menyala saya tiup sehingga mati. Pertanyaannya adalah berapa batang korek yang masih menyala, yang masih bisa dinyalakan, bisa digunakan? 2? Tidak ada? Apa alasannya? Jawabannya bisa objektif, bisa subjektif. Kalau saya begini Pak, karena saya malas pada 1, jadi saya pakai 3 aja
Dan jawabannya itu adalah nol. Kenapa? Karena secara subjektif saya kurangnya jelek satu kan jawabnya kan nol tiga-tiganya. Ya kan guys. Kalau boring ya boring. Oh iya, ada yang mungkin ini agak lebih sulit ya. Jadi ada 2 ekor gajah yang menuju ke sungai kan. Nah pada saat yang sama ada 2 ekor kelinci yang melihat gajah ini ke sungai. Oke, ada 2 ekor kelinci yang melihat gajah ini menuju ke sungai. Ternyata di gajah ini masing-masing gajah ada 2 ekor dua hewan dua ekor utuh. Jadi yang mana di masing-masing gajah. Nah pertanyaan saya apa? Berapa banyak hewan yang menuju ke sungai? Bukan. Delapan. 4. Oke, kita yakin. Bagaimana? Ini permintaan apa? Delapan. Kau kenapa keempat? Kan 2 ekor ya. Beda. Yang itu satu. Baru itu kunci beda saya tidak ikut di sini. Tapi kalau benar ada 6 ekor. Oh iya. 2 ekor gajah dengan masing-masing 2 ekor utuh bedanya. Mas, 4 ekor utuh, 2 ekor gajah. 6 ekor. Mana yang benar? Dari kelinci hanya melihat ini kesana gajah tidak melihat ininya dia tidak itu. Oke, saya rasa skillnya saya rasa nanti kembali ke materi saya ini sedikit bertanya sedikit. Ada pertanyaan tadi mudah saya memberikan sedikit pertanyaan mudah saja. Saya ada 2 soal yang silahkan siapkan. Silakan maju terus dan mengerjakan soal tersebut. Soalnya mudah saja. Semua benda dengan kecepatan tersebut saya menjadi tahun. Oke, dengan urut meter per sekon. Oke. Kemudian dengan kecepatan sebesar 2 meter per sekon. Dengan massa sebesar 7 kg. Nah, pada benda ini ketika kerja sebesar 2 liter. Berapa besar mesinnya? Silakan. Lakukan persamaan. Iya Pak. Kilogram meter per sekon.
pemuda, ya suku budaya, eh, bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Kemudian kuda tersebut mengalami perlambatan sebesar 2 meter per sekon pada selama dengan 2 sekon. Dengan 2 sekon dan selama dalam 2 sekon ini mengalami perlambatan selama 2 sekon. Setelah V setelah 2 sekon ini adalah VT sama dengan 20 meter sekon. Dan masa dari benda itu adalah 10 kilogram. Berapa momentum pada momentum benda pada saat PT-nya sedang Oke, bisa ini. yang terus berapa kecepatan benda itu tahun benda itu berapa tahun ini. Silakan. Jadi kita berlihat ya, ternyata pembelajaran kita mudah ya. Bagaimana? Mudah kan? Iya, kalau yang Mana? Mudah kan? Setelah menjawab tadi. Mudah kan? Coba. Oke, mudah. Ya, tapi kan kalian berdua kan sudah jawab, jadi ya kita anggap bahwa pembelajaran kita itu mudah. Oke, benar sekali. Terpaksa. Jadi kita melihat ada yang membingungkan dari apa yang telah sampaikan tadi. Oke, Pak. Saya ingin menyimpulkan dari materi tentang momentum, di mana momentum adalah besaran fisika yang mengukur seberapa sulit bagi suatu objek untuk berhenti atau berubah arah geraknya. Dan rumus momentum adalah hasil perkalian antara massa objek dengan kecepatannya. Semakin besar massa atau kecepatan suatu objek, semakin besar pula momentumnya. Dan momentum memiliki satuan kilogram meter per sekon, dan itu merupakan besaran vektor. Ini saya ingin memberikan kalian sebuah evaluasi. Jadi evaluasinya sudah saya kirim ke WA, atau mungkin perlu saya sebutkan atau tulis. Bagaimana? Saya memberikan saya bukan. Jadi itu mudah saja. Benda yang dia memiliki momentum Memiliki. apa?
berikan soal tes saja dan kerjakan saya bagi saya kirim ke WA kalian, terus kalian kumpul ke saya dalam bentuk dalam jawaban kalian. Iya Pak. Saja kok soal berkerja. Ya. Jadi kalau ini kerja dalam sebuah kertas lebar, nanti dikumpul berapa. Jadi waktu kerja itu ini terus saya harus melihat, saya balik dulu biar kalian aja melihat materinya di Iya Pak. di pemahaman dan pemahaman. Silakan. Baik, silakan dikumpulkan. Ya, ini masing-masing. Jadi ya, saya rasa sekian untuk hari ini. Jadi dari sekian materi tadi sudah dibawakan tadi, apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan pada hari ini? Jadi dari momentum itu membahas mengenai ukuran kesulitan sebuah bidang bergerak pada benda yang diam. Itu saya pernah momentum karena sesuatu dikatakan nol itu pasti dengan nol jadi momentum pada benda yang diam itu sama nol. Oke, sebelum kita menjadi saya ada PR sedikit satu nomor saja kerja satu nomor saja. Iya Pak. Nomor saja kemudian saja begitu tidak ada pahamnya. Bagaimana kalau PR-nya itu saya detail saja detail bisa Pak. Jadi PR-nya nomor saja. Nomor saja, sebuah benda, contohnya sebuah benda yang diam, yang belum boleh diam, coba nolnya dengan nol, sekon, kemudian bergerak mengalami kecepatan sehingga dia bergerak dengan kecepatan sekitar 10 meter per sekon. Oke, dan mengalami pergerakan sejauh 2 meter. Oke, kemudian benda tersebut memiliki massa sebesar 10 kg. Pertanyaannya, berapa massa momentum yang ini oleh benda? Maka massa momentumnya pada saat benda tersebut mengalami kecepatan sebesar 10 meter per sekon, jadi PT per T, dan momentum pada kecepatan yang lebih nol. Jadi silakan jawab. Tinggal dua kali dikumpulkan ke depannya. Rata sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya sebelum kita kembali ke masing-masing, silakan untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ini berdoa dimulai. Berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.